Dalam Negeri Tito Karnavian, Indonesia saat ini berada di urutan kelima sebagai negara penghasil sampah terbanyak di dunia berdasarkan data tahun 2024. Selain itu, Indonesia juga menempati peringkat ketiga dunia untuk sampah plastik yang masuk ke laut, menyusul Cina dan India. Coba deh kita perhatiin, hampir setiap aktivitas kita nggak lepas dari plastik sekali pakai. Beli minuman pakai gelas plastik, belanja dapat kantong plastik, pesan makanan juga pakai bungkus plastik. Saking seringnya kita jadi nganggap itu hal yang biasa. Padahal plastik-plastik itu cuma dipakai beberapa menit, sementara butuh ratusan tahun untuk terurai. Artinya apa? Artinya semakin sering kita menggunakannya, semakin banyak juga sampah plastik yang terus bertambah. Memang sih, plastik sekali pakai itu praktis dan gampang didapat. Tapi pernah nggak sih kita mikir, apakah kemudahan yang kita nikmati beberapa menit itu sebanding dengan dampaknya bagi lingkungan? Setiap hari kita pasti menghasilkan sampah plastik. Tapi pernah nggak sih kepikiran kemana semua sampah-sampah itu berakhir? Faktanya, masih banyak orang yang membuang semua jenis sampah dalam satu tempat yang sama tanpa dipilah terlebih dahulu. Akibatnya, semua sampah plastik yang sebenarnya masih bisa kita olah, itu justru malah menumpuk di TPA, bahkan bisa mencemari sungai dan juga laut. Indonesia saat ini telah menghasilkan jutaan ton sampah setiap tahunnya, dan sekitar 20% diantaranya adalah sampah plastik. Belakangan ini, sudah banyak alternatif yang digunakan untuk mengganti plastik, seperti tas belanja kain, tumbler, atau wadah makan yang dapat digunakan berulang kali. Namun, pada kenyataannya, masih banyak orang yang tetap memilih plastik karena dianggap lebih praktis, murah, dan mudah didapat. Akibatnya, penggunaan plastik terus meningkat meskipun masyarakat sudah mengetahui dampaknya terhadap lingkungan. Hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah masalah ini hanya disebabkan oleh kebiasaan masyarakat atau juga karena masih kurangnya dukungan dari pemerintah dan pelaku usaha dalam menyediakan serta mendorong penggunaan alternatif yang lebih ramah lingkungan. Bagi banyak pedagang, kantong plastik sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas jual beli sehari-hari. Kepraktisan, harga yang murah, dan kemudahan mendapatkan membuat plastik sekali pakai menjadi pilihan utama. Namun, kebiasaan ini juga menyebabkan penggunaan plastik terus meningkat dari hari ke hari. Akibatnya, sampah plastik semakin banyak menumpuk di tempat pembuangan akhir dan tidak sedikit yang berakhir mencemari sungai dan laut karena membutuhkan waktu yang sangat lama untuk terurai. Halo Bapak, selamat pagi. Bapak dengan siapa ya Pak namanya? Nama saya Yahya. Saya Rifan. Perkenalkan, nama saya Ahmad Anwar. Biasa dipanggil sama teman-teman Ahmad. Pak Ahmad, jadi di sini saya ada beberapa pertanyaan untuk Bapak ya. Iya. Jadi pertama ini menurut Bapak, apakah penggunaan plastik di sekitar kita tuh udah berlebihan atau belum? Kalau di kampus untuk plastik termasuknya sebenarnya sudah berlebihan karena banyak kegiatan acara terus konsumsi dengan kantong plastik itu udah banyak. Jujur ya, itu sangat berlebihan banget ya. Apalagi saya melihat kayak lingkungan rumah saya, bahkan di kampus juga masih banyak yang orang-orang tuh pada nggak sadar gitu akan bahayanya plastik. Ya, dibilang berlebihan sih, berlebihan juga sih ya. Cuman ini kan butuh tidak tetap aja pakai. Oke. Jadi ini tuh kayak buat kepentingan Bapak juga ya Pak. Terus Pak, aku mau nanya nih Pak, yang selanjutnya menurut Bapak penggunaan sampah plastik ini tuh yang paling bertanggung jawab tuh siapa sih Pak? Pemerintah atau yang punya usaha atau masyarakat Pak? Ya sama-sama aja sih, kita tanggung jawab bersama gitu, pengusaha, pemerintah juga. Menurut saya itu masyarakat sendiri ya, atau kita semua gitu. Jadi masalah ini tuh tanggung jawab kita semua, bukan dari pemerintah ataupun pemilik usaha. Kalau untuk masyarakat kan hanya pengguna. Nah, kalau pemerintah kan mengadakan aja. Nah, sebenarnya pabrik dan pemerintah. Sebenarnya pemerintah lebih tegas untuk pabrik supaya membuat simpel aja kayak kertas. Jadi menurut Bapak dari pabrik dan pemerintah ya? Iya. Lalu menurut Bapak ini langkah yang paling efektif untuk mengurangi sampah plastik itu kira-kira apa ya?
Kalau mengurangi sampah plastik, kita bisa gunakan kertas aja sih Kak, kantong-kantong gitu kan, kayak seperti kantong gorengan ya kan. Ini kan berfungsi juga gitu. Jadi kayak styrofoam itu lebih bahaya juga kan daripada plastik, lebih lama gitu. Jadi sekarang kan banyak orang praktis beli online ya kan, makan nggak mau di tempat ya, nggak bawa bekal ya kan, beli di kantin atau belanja di restoran. Itu sebenarnya lebih kurang efektif aja sih. Mungkin dari kalau misalnya kita mau apa ya, kayak mau beli minuman itu harus bawa tumbler sendiri. Itu contoh kecilnya ya, supaya mengurangi sampah-sampah seperti ini. Salah satu solusi yang dapat diterapkan untuk mengurangi ketergantungan pada plastik sekali pakai adalah melalui gerakan bawa sendiri, di mana masyarakat didorong untuk membiasakan membawa tumbler, kotak makan, dan tas belanja sendiri ketika mereka beraktivitas. Karena dengan membawa sendiri itu akan sangat berdampak pada penggunaan plastik di sekitar kita. Dari hal-hal kecil seperti itu, jika dilakukan oleh sekelompok orang atau bahkan lebih, akan membawa dampak yang sangat besar pada masyarakat dan lingkungan sekitar. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memilah sampah plastik dapat diterapkan beberapa program seperti bank sampah, maggot, kompas, serta mesin penukar botol plastik dengan uang. Selain bermanfaat untuk ekonomi, hal ini juga dapat membangun kebiasaan masyarakat untuk memilah sampah sejak dari rumah. Untuk pedagang, solusinya bukan hanya langsung berhenti menggunakan plastik, tetapi dengan mengurangi secara perlahan dan bertahap, dengan hanya memberikan kantong plastik jika memang sangat diperlukan, sehingga mendorong para pembeli untuk membawa wadah dan kantong mereka sendiri. Bahkan jika memungkinkan, para pedagang bisa mulai beralih menggunakan wadah atau kantong yang lebih ramah lingkungan untuk menggantikan penggunaan plastik sekali pakai. Selain mengurangi penggunaan plastik, kita juga perlu memikirkan bagaimana mengelola sampah yang sudah terlanjur dihasilkan. Saat ini, teknologi telah memungkinkan sampah plastik yang sulit didaur ulang diolah menjadi produk yang bermanfaat. Salah satunya paving block, inovasi yang dikembangkan oleh tim Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada ini membuktikan bahwa sampah plastik masih memiliki nilai guna jika dikelola dengan baik. Namun, inovasi seperti ini akan lebih efektif jika didukung oleh kebiasaan masyarakat untuk mengurangi penggunaan plastik